Saudara-saudari, kita ketemu lagi. Masih semangat kan? Nah, untuk melanjutkan pembahasan tentang kebijakan publik, maka sama halnya dengan konteks pada waktu kita membahas tentang negara dan bagaimana harusnya perform, di mana kemudian kita mengenal konsep governance, maka governance itu kemudian juga amat terlihat dalam rangka kebijakan. Ya, jadi governance itu bisa luas ya, tapi dalam hal kebijakan publik yang baik, pastilah kemudian juga mengenal konteks governance yang juga baik atau tata kelola yang baik, gitu ya. Nah untuk itu maka governance seringkali diterjemahkan sebagai suatu mekanisme konstitusional yang dalam hal ini memberikan satu dasar yang legal, satu dasar yang teratur agar kemudian berbagai konflik-konflik politik dapat dipecahkan. Tentu kalau kita bicara mengenai konflik politik, tidak harus sesuatu yang bersifat terbuka dan berdarah ya, tidak begitu. Tapi ketika ada semacam ketidaksepakatan tentang apa yang terbaik bagi masyarakat, ya misalnya para anggota DPR itu kemudian berdebat bersih tegang tentang bagaimana harusnya membuat masyarakat sejahtera dan teratur, tertib dan aman misalnya, maka tentu ada berbagai macam cara untuk itu. Nah, ketika kita kemudian memilih satu daripadanya, ya, dan kemudian semua itu dilakukan dalam mekanisme yang ada, maka pada dasarnya itu sudah bisa kita sebut sebagai governance atau tata kelola. Kita tidak keluar ya dari kesepakatan kita tentang bagaimana kita mengeksekusi kewenangan. Jangan sampai misalnya tanpa ada persetujuan dari DPR, tanpa ada persetujuan dari pemerintah pusat, tiba-tiba pemerintah daerah langsung nyelonong misalnya, di mana itu kemudian dilakukan di luar daripada ketentuan yang ada. Nah itu adalah sesuatu yang kita katakan sebagai di luar governance atau di luar tata kelola yang ada. Jadi dengan kata lain, betapapun suatu niat itu baik, satu kebijakan publik itu baik secara substansi ya, tapi kalau kemudian dibuat, dideliver, dan kemudian dilaksanakan secara tidak sesuai dengan ketentuan, salah juga gitu ya. Nah nanti ujung-ujungnya kemudian menjadikan pejabatnya kemudian harus berurusan dengan hukum misalnya. Dan juga kemudian kalaupun misalnya dideliver secara baik, didapatkan output, tapi kemudian tidak dievaluasi secara baik ya, dengan kata lain tidak kemudian mendapatkan satu hasil pemeriksaan yang juga dianggap sebagai wajar, maka juga kemudian bermasalah secara keuangan negara. Jadi itulah memang ribetnya ya, orang yang memiliki satu jabatan publik, kewenangan, dan kemudian mengeksekusi kewenangannya dalam bentuk satu kebijakan publik. Nah untuk itu maka terkait dengan banyaknya orang yang kita sebut sebagai pejabat publik, yang lalu kemudian secara ketentuan melakukan atau membuat kebijakan publik dalam rangka pelayanan publik, maka secara keseluruhan itulah yang kemudian kita kenal sebagai manajemen kebijakan publik. Ya. Jadi kebijakan publik si A, kebijakan publik si B, dan seterusnya, ketika itu kemudian dijadikan satu gelondongan, maka muncullah satu nama manajemen kebijakan publik, ya, di mana kemudian lalu di situ dapat dibagi menjadi tiga, yakni pertama adalah soal sistem kebijakan publik, ya, bagaimana dibuat, bagaimana dilaksanakan, bagaimana dievaluasi, dalam rangka pembuatannya juga kita kenal dengan yang namanya berusaha pendekatan bottom up ya, musrenbang. Mungkin saudara sekalian pernah mendengar kata-kata itu, di mana ketika itulah lalu kemudian masyarakat itu didengar aspirasinya, diajak untuk berpartisipasi, untuk kemudian lalu dijadikan satu kebijakan yang kemudian digodok, diputuskan oleh DPRD misalnya. Nah itulah yang kita sebut sebagai bagian dari sistem kebijakan publik. Juga ada namanya proses pengelolaan kebijakan publik. Begitu suatu kebijakan publik itu dibuat dan kemudian disepakati, maka kemudian melalui proses yang kita sebut sebagai proses teknokratis. Dicari anggarannya ada enggak? Ketika ada anggarannya, lalu kemudian mulai dilakukan proses di mana akan dieksekusi oleh siapa? Bagaimana time frame-nya? Bagaimana indikator keberhasilannya? Gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai proses pengelolaan kebijakan. Juga jangan lupa yang ketiga, stratifikasi kebijakan publik. Ada kebijakan publik tingkat pemerintah pusat, ada tingkat negara, ada tingkat pemerintah pusat dan kemudian tingkat daerah, ya. Juga ada kebijakan pemerintah pusat yang dapat dieksekusi oleh presiden sendiri, ada yang harus dan membutuhkan persetujuan DPR. Pada tingkat daerah juga ada yang bisa dieksekusi oleh gubernur ataupun wali kota dan bupati misalnya, tapi juga ada kebijakan publik tingkat daerah yang harus membutuhkan persetujuan DPRD misalnya. Nah itulah yang kita sebut sebagai stratifikasi kebijakan publik, di mana kemudian lalu ada berbagai bentuknya sendiri ya, bentuk peraturannya atau bentuk hukumnya. Ada yang disebut sebagai PP, Perpres, Permen, Perda dan seterusnya yang mencerminkan sertifikasi kebijakan publik yang ada di negeri ini. Nah, rekan-rekan sekalian, jangan lupa bahwa
bahwa setelah melalui kesepakatan tadi, itu sebetulnya juga tidak ujuk-ujuk muncul, tidak brojol begitu aja. Ada tahapannya, ya. Yang pertama tentu saja tadi saya katakan secara cepat bahwa ada proses di mana suatu kebijakan publik itu dirumuskan dulu, dilihat bahwa ada masalah, lalu dirumuskan. Ya, kira-kira ini kita jadikan sebagai kebijakan publik atau enggak ya? Kenapa demikian teman-teman sekalian, saudara sekalian? Karena sebetulnya ada saja kemungkinan suatu masalah publik dapat diselesaikan tidak harus dengan cara kebijakan. Tadi sudah saya katakan bahwa kebijakan publik memang penting, tapi tidak selamanya suatu masalah itu memerlukan kebijakan publik dalam rangka solusinya. Lalu kemudian setelah dianggap bahwa memang perlu ada kebijakan publik, kemudian lalu dimasukkan dalam satu proses perumusan. Ya, sekali lagi jangan kemudian lalu semua kebijakan lalu dilahirkan pada waktu yang sama. Lalu kemudian diterapkan pada waktu yang sama, bayangkan itu akan membingungkan para pelaksana di lapangan, ya, yang tentu saja punya staf yang terbatas, punya kewenangan terbatas, anggaran yang pun terbatas. Kalau kemudian semua kebijakan itu ditumpahkan pada waktu yang sama, tentu memusingkan, ya. Lalu kemudian setelah diagendakan, lalu kemudian dirumuskan, lalu kemudian perlu ada proses legitimasi. Jangan lupa bahwa karena negara kita adalah negara demokratis, maka perlu ada semacam endorsement, pengesahan dari badan, dari dewan yang memang memiliki representasi politik. Dalam hal ini DPR pada tingkat pusat dan DPRD pada tingkat daerah, gitu ya. Jadi dengan kata lain, agar kemudian lalu secara politis dan secara simbolik itu dianggap diterima, maka keputusan yang sudah dirancang ini diketok palu dulu di DPR, ya, agar kemudian dia menjadi satu keputusan yang legal, gitu ya. Nah, lalu setelah itu dilakukan, maka mulai dilaksanakan, ya. Kita bicara mengenai kapan dilaksanakannya, oleh siapa, kuartal berapa anggarannya, siapa yang menjadi pelaksananya, misalnya, bagaimana metode untuk evaluasinya, itu adalah bagian dari konteks pelaksanaannya, dan kemudian lalu setelah dilaksanakan, dinilai, ya, bagaimana masyarakat juga disertakan dalam rangka menilai bagaimana suatu misalnya mutu jalan yang dibuat, mutu dari air minum yang dibuat, ya, dan seterusnya. Nah, perlu dievaluasi, publik juga kemudian perlu dapat diberikan kesempatan untuk kemudian ikut serta dalam rangka menilai hasil kerja suatu pemerintah dalam rangka kebijakan publik tertentu. Bagaimana kalau kemudian secara umum suatu kebijakan publik itu kemudian dianggap sebagai tidak memuaskan? Bayangkan, ya, ketika suatu pemerintah membuat berbagai macam kebijakan publik dan semuanya ternyata tidak berhasil, semuanya ternyata gagal dan lebih buruk lagi gagal dalam rangka membuat masyarakat makin sejahtera, maka tentu dalam hal ini masyarakat punya satu kesempatan untuk melakukan suatu evaluasi, yakni melalui pemilu, ya, yakni melalui pilkada. Dalam hal ini mengganti pemerintahan yang dianggapnya sebagai tidak perform tadi, yang tidak berhasil membuat masyarakat lebih baik, dengan pemerintah baru, ya, yang lalu akan bekerja 5 tahun kemudian. Nah, itulah konteks mengapa pemilu atau pilkada menjadi penting, karena itulah saatnya di mana masyarakat mengevaluasi kinerja daripada pemerintah yang sudah ada, yang sudah diberikan kepercayaan, berhasil apa tidak, gitu ya. Nah, ketika dianggap tidak berhasil melalui kebijakan publiknya, lalu kemudian masyarakat publik bisa menggantinya melalui mekanisme pemilu atau pilkada. Rekan-rekan sekalian, maka dalam rangka kembali, ya, dalam rangka suatu kebijakan yang akan dibuat, maka ada beberapa model perumusannya. Terlihat di slide, ya, ada model institusional atau model kelembagaan, model elit massa, model kelompok, model sistem politik, dan seterusnya. Kalau kita bisa mengenai model institusional, maka kita melihat pada kebijakan publik yang memang hanya boleh dibuat oleh lembaga yang memang relevan untuk itu. Jadi ada lembaga yang memang memiliki tusi tertentu, dan tentu dia akan membuat kebijakan publik yang memang sesuai dengan tusinya, gitu ya. Tapi juga ada pihak lain, ada model elit massa. Mengapa disebut sebagai elit massa? Kita bicara mengenai bahwa ada kebijakan publik yang dibuat lebih karena tekanan, ya, lebih kepada adanya pressure dari elit dan massa, ya. Lebih juga ada kebijakan yang dibuat oleh karena ada kelompok yang memang menekankan itu, ada satu kelompok yang mendorong lahirnya satu kebijakan, maka kebijakan kemudian lalu muncul. Ada lagi model karena sistem politik, ya. Kita bicara mengenai bahwa sistem politik bicara mengenai adanya kesempatan yang diberikan oleh masyarakat melalui pemilu dan pilkada kepada pemerintah untuk bekerja dengan memanfaatkan bekerjanya sistem politik, kita sebut saja misalnya trias politika. Nah, itulah yang kemudian menghasilkan kebijakan publik yang dianggap sebagai baik. Ada lagi model rasional. Kita bicara mengenai kebijakan publik yang memang hanya dibuat dengan pertimbangan untung rugi, cost benefit yang memang sudah oke.
make sense, masuk akal. Di luar itu, ketika suatu kebijakan publik dianggap sebagai tidak bisa menyelesaikan masalah, ya jangan pakai kebijakan publik, begitu ya. Nah, ada juga model inkremental, kita bicara mengenai kebijakan publik yang dibuat sebagian demi sebagian, pelan demi pelan, step by step ya, dan kemudian lalu ujung-ujungnya bisa mengubah masyarakat pada umumnya, begitu. Nah, rekan-rekan sekalian, jangan lupa bahwa kebijakan publik itu memang juga mengenal beberapa konsep dan prinsip yang perlu kita kenal dalam rangka pembahasan kali ini, di mana kebijakan publik ada yang bersifat self-executing, bisa dilaksanakan sendiri, di mana ada kebijakan yang secara langsung terimplikasi tanpa perlu dikendalikan oleh lembaga eksekutif maupun legislatif, ya. Jadi dengan kata lain kita bicara mengenai suatu hal yang secara otomatis, ya, bergerak dengan sendirinya, ya. Sebagai contoh misalnya pengaturan kedaulatan negara. Bayangkan bahwa ketika kita bicara mengenai adanya ancaman terhadap kedaulatan negara, sebagai contoh lah misalnya ada pesawat asing masuk ke Indonesia, atau ada kapal asing masuk ke Indonesia yang kemudian diperkirakan bisa mengganggu kedaulatan negara. Apakah lalu kemudian pihak-pihak yang harus mengamankan negara itu lalu harus minta izin dulu? Harus misalnya kontak kepada presiden dulu? Kelamaan tuh. Maka dengan kata lain, kepada dirinya, kepada sang pejabat itu lalu boleh melakukan suatu eksekusi yang bersifat otomatis ya, ketika kemudian ada hal-hal yang diperkirakan mengancam kedaulatan negara. Sebagai contoh lain misalnya ketika ada banjir lah misalnya. Banjir dan kemudian lalu perlu ada suatu upaya yang bersifat cepat dalam rangka agar kemudian banjir itu tidak masuk kepada perumahan misalnya. Apakah dalam bentuk misalnya menutup dam, menutup waduk gitu ya. Nah, maka pejabat yang terkait boleh melakukan secara sendiri, secara mandiri, self-executing, tanpa perlu melapor kemana-mana. Tentu ada bagusnya setelah dia melakukan satu tugasnya, menutup dam, menutup waduk misalnya untuk sementara, lalu kemudian dia lapor ya untuk memberitahukan mengapa dia melakukan seperti itu. Tapi juga ada kebijakan yang bersifat non self-executing ya, di mana kemudian dalam hal ini sesuai dengan namanya, kita bicara mengenai bahwa suatu kebijakan publik itu sepenuhnya berada dalam situasi kontrol, situasi pengendalian. Seperti contoh misalnya kita bicara mengenai kebijakan terkait dengan keuangan. Ya, misalnya saja dalam rangka menaikkan gaji, memberikan insentif, memberikan memberikan stimulus fiskal dan seterusnya. Bayangkan kalau ini kemudian dilakukan dengan cara self-executing, wah negara ini bisa jebol ini, ya, bisa boncos kata orang gitu ya. Kenapa? Karena begitu banyak pengeluaran tanpa terkendali, maka tentu lalu menjadi berbahaya. Untuk itu maka perlu ada pihak yang mengontrolnya. Apakah itu Kementerian Keuangan, ya, dari sisi pengeluaran devisanya, ada juga mungkin dari segi moneternya, Bank Indonesia juga ikut mengontrol. Nah itu semua adalah satu hal yang perlu dilakukan agar kemudian kebijakan publik ini tidak menjadi kebijakan yang salah, merugikan dan ujung-ujungnya malah membebani negara. Nah untuk itu maka kita akan masuk pada konteks peraturan kebijakan, namun kita tahan dulu ya. Bagi yang mau ngopi atau teh, mari kita nikmati kopi dan teh kita untuk beberapa saat.